Bab 826, Provokasi dari Pilvire City. PIVAU Gathering sekarang telah selesai, dan klan yang berpartisipasi akan segera berangkat. Namun, Raja Klan Coiling Dragon dan Jiang Chen diberi perintah baru untuk tinggal. Tidak ada orang lain yang mendapat kehormatan ini, bahkan Tuan Muda Jisan. Semua Raja Klan bingung dengan pergantian peristiwa ini. Sejak kapan Pil King Zen ini menjadi lebih penting dari mereka? Terutama seseorang yang muncul entah dari mana. Bahwa Tuan Klan Coiling Dragon bisa bertahan setidaknya bisa dimengerti. Bagaimanapun, dia adalah penguasa klan terkemuka. Pil Raja Zen ini, di sisi lain, bahkan jika dia telah mendapatkan rahmat kaisar, tentunya itu tidak akan sesuai dengan kenaikan posisinya. Ada apa dengan promosi mendadak ini? Apakah dia sekarang mengungguli mereka dalam hal penting? Meskipun mereka tidak mengerti, mereka tidak berani menentang perintah yang mulia atau membencinya. Waktu mereka bersama Kaisar PIVAU telah mengajari mereka dengan baik tentang kecenderungannya. Keputusan yang mulia selalu memiliki motif yang baik di belakangnya. Pasti ada alasan mengapa yang mulia mengirim mereka pergi sambil membiarkan Pil King Zen tinggal. Mereka juga agak penasaran dengan pesan di mesin terbang. Mengapa itu menyebabkan wajah Kaisar PIVAU menjadi gelap? Orang-orang pergi dengan perut penuh pertanyaan, tidak berbeda dengan dua orang yang tertinggal. Kaisar PIVAU menatap Jiang Chen dengan penuh arti, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Pil King Zen, lebih banyak masalah telah menimpa kita. Masalah? Jiang Chen melakukan pengambilan ganda. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk memberitahu saya bahwa, apakah saya harus menyelesaikan semua masalah Gunung Merak Suci untuk Anda? Tuan Klan Naga Melingkar juga sangat ingin tahu, tetapi menahan diri untuk tidak segera menyuarakan pertanyaannya mengingat sikap Kaisar PIVAU. Terlepas dari ketidakpastian mereka, keempat raja yang hadir sama-sama tetap diam, memilih untuk melirik Jiang Chen dengan aneh. Jelas, mereka juga ingin tahu apa yang unik dari Pil King Zen ini. Mengapa Yang Mulia sangat menghargai pemuda itu? Apa hubungannya mesin terbang itu dengan dia? Maafkan keterlambatan saya, Yang Mulia. Jiang Chen tersenyum kecut. Ini adalah berita yang berhubungan dengan pil panjang umur yang kamu sajikan. Ada desas-desus yang beredar di Pilvire City bahwa pil panjang umur sebenarnya milik mereka. Mereka mengatakan bahwa kita dari Felurium Capital telah mencuri konsep mereka. Desas-desus telah menyebar seperti api di dalam pribadi mereka, lingkaran, dan meskipun belum diumumkan secara publik, hari itu tidak lama lagi. Kota Pilvire, Jiang Chen tidak asing dengan nama itu. Disitulah Mugaoki dan Penatua Yunni telah dijual oleh para budak. Dia mengetahui tentang faksi itu saat dia menginterogasi penjaga toko Paviliun Myriad Paviliun Li tentang keberadaan Mugaoki. Jika ada faksi di 8 wilayah atas yang dipermasalahkan oleh Felurium Capital, itu adalah Pilvire City. Dalam hal kekuatan bela diri mutlak, tidak mungkin Pilvire City melampaui Felurium. Namun, sehubungan dengan Pilvire City tidak diragukan lagi berada di atas angin. Di dalam 8 wilayah atas dan bahkan di seluruh wilayah manusia, Pilvire City mengumpulkan lebih dari 70% keuntungan di industri pil. Sebagai kekuatan utama dalam bisnis ini, faksi pil yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah panji Pilvire City. Mereka memiliki toko cabang dan kantor pusat regional di berbagai kota dan wilayah. Dimanapun faksi pil ada, orang juga bisa menemukan Pilvire City. Namun, Felurium Capital adalah pengecualian dari aturan itu. Bisnis pil ibu kota dipegang sepenuhnya di tangannya sendiri, seperti halnya wilayah sekitarnya. Selain Felurium Capital dan tetangganya, tanah yang tersisa memiliki industri pil masing-masing yang pada dasarnya dimonopoli oleh Pilvire City dan faksi terkaitnya. Selain lokal yang tidak penting dan faksi kecil, tentu saja, karena Pilvire City tidak tertarik pada mereka. Adapun dimanapun mereka memiliki minat, hampir tidak mungkin untuk melepaskan pengaruh bayangan mereka. Dalam hal pengaruh terkait Pilvire City bisa mengerahkan jauh lebih banyak daripada Felurium Capital. Dalam domain manusia, Felurium Capital paling banyak dapat mengklaim 10 atau 20% dari pangsa pasar dan kekuasaan. Pilvire City, di sisi lain, dapat mengklaim lebih dari 3 kali lipat pada hari terburuknya. Perbedaan di antara mereka cukup mencolok. Meskipun Felurium Capital telah melakukan banyak upaya selama bertahun-tahun, setelah melatih banyak raja pil dan ahli pil jenius, mereka tidak dapat menutup celah di hadapan fondasi kuat kota Pilvire. Dengan demikian,
Wajah Raja Klan Naga melingkar dan 4 raja langsung menjadi gelap dengan nama kota saingannya. Kota Pilvire. Cloud Soar Monarch mengerutkan alisnya. Bisakah mereka tidak tega melihat sedikit pun tanda pertumbuhan dari kita? Apakah menekan setiap dan semua upaya kita adalah agenda mereka? Yang mulia, tidakkah menurut Anda mereka bertindak terlalu jauh? Kita tidak bisa membiarkan mereka menggertak kita seperti ini. Emosi berapi-api Chronobalance Monarch telah bangkit. Mata Wild Fox Monarch berkilauan dengan wawasan saat dia memfokuskan pandangannya pada Jiang Chen. Pil King Zhen, kamulah yang menyerahkan resep pil panjang umur. Apakah guru Anda memberitahu Anda berapa banyak faksi di dunia yang tahu cara memperbaikinya? Petik 2. Yang lain memandang Jiang Chen dengan rasa ingin tahu juga. Dia benar-benar tenang tentang seluruh masalah. Nada suaranya optimis. Pil panjang umur adalah resep eksklusif, dan tidak ada orang lain di wilayah manusia yang mungkin tahu cara memperbaikinya. Kata-kata ini datang langsung dari mulut tuanku. Apakah tuanmu begitu yakin? Saya tidak tahu persis seberapa yakin dia, tapi saya mengenal guru saya dengan baik. Saya tidak berpikir ahli pil di domain manusia bahkan bisa bersaing dengannya. Jadi, saya memiliki keyakinan penuh pada kebijaksanaannya. Jiang Chen tidak bisa mengatakan bahwa longevity pill adalah produk dari pesawat surgawi, atau tidak mungkin bagi siapapun dari benua Divine Abyss untuk mengetahui cara memperbaikinya. Tetapi bahkan tidak perlu jari kakinya untuk menebak bahwa ibu kota surgawi abadi harus bertanggung jawab atas intervensi mendadak Pilvire City. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Velurium Capital ketika Velurium Capital mengumumkan hak cipta mereka atas pil panjang umur. Setelah memahami ini, mereka mengubah taktik, beralih ke kerjasama dengan Pilvire City. Jiang Chen belum melihat proses yang tepat, tapi dia hampir yakin bahwa ini adalah kebenaran dari masalah ini. Kepekaan logikanya hampir sama baiknya dengan melihat sesuatu secara langsung. Ada sedikit kebutuhan untuk curiga bahwa ada sesuatu yang lain sedang bermain. Kerumunan berkumpul memiliki reaksi beragam pada kepercayaan Jiang Chen. Baik Kaisar Merak maupun Raja Klan Naga Melingkar tidak mempertanyakan kebenaran Jiang Chen. Cloud Soar Monarch juga tidak terlalu curiga. 3 raja lainnya, di sisi lain, memiliki berbagai tingkat keraguan. Mungkin pil King Zhen ini sedikit melebih-lebihkan. Mungkin pil umur panjang tidak eksklusif, dan Pilvire City telah melihat resepnya dari suatu tempat. Skeptisisme di mata raja tidak luput dari perhatian, dan Jiang Chen tidak terlalu senang melihatnya. Eksklusivitas pil panjang umur tidak ambigu, dia memulai dengan lembut. Tetapi jika Anda para senior tidak memiliki keberanian untuk bersaing dengan Pilvire City dan tidak masalah untuk menyerah, maka saya tidak akan mengomentari keputusan tersebut. Jiang Chen menarik napas, nadanya mengeras. Namun, apa yang menjadi milikku tidak bisa diambil dengan paksa. Bahkan jika mereka dapat melakukannya sekarang, saya akan membuat mereka membayar suatu hari dengan bunga. Petik 2. Itu bukan bualan yang sia-sia, dia benar-benar serius. Dia muak dan lelah dengan pil panjang umur yang disalahgunakan oleh orang lain. Ibu kota surgawi abadi, klan Majestic, dan sekarang Pilvire City, mereka semua memperlakukan pil panjang umur sebagai alat belaka untuk menimbulkan kekacauan untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana mungkin dia tidak kesal? 3 raja yang tidak yakin tercengang oleh kekakuan Jiang Chen. Bahkan ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Tidak peduli seberapa besar yang mulia menghargai Anda, bukankah Anda harus tetap menghormati senior Anda? Namun, Jiang Chen tidak berniat mencabut pernyataannya. Dia mengangkat tinju salut kepada Kaisar Pifau. Yang mulia, pil panjang umur pertama kali diajarkan oleh tuanku kepada kepala istana pil kerajaan di domain Segudang. Ketika sekte itu jatuh, resepnya direnggut oleh ibu kota surgawi abadi. Pil panjang umur yang dimiliki Pilvire City saat ini hanyalah persembahan tidak adil mereka, dibuat setelah pengumuman Gunung Merak Suci. Tidak mungkin Eternal Celestial Capital memiliki peluang melawan Velurium Capital, jadi mereka beralih ke Pilvire City untuk mendapatkan dukungan. Di dunia pil, Pilvire City terbiasa dengan gravitasi yang hebat. Otoritas mereka tetap tak tertandingi untuk waktu yang lama. Akan aneh jika mereka tidak khawatir tentang klaim Velurium Capital atas pil panjang umur. Pidatonya menghilangkan kemarahan dari wajah para raja, menggantikannya dengan keterkejutan kesadaran. Mereka belum memikirkan aspek itu. Mereka hanya peduli dengan keraguan mereka sendiri tentang pil King Zhen dan tidak mempertimbangkan potensi kejahatan Pilvire City.
Akuisisi resep pil panjang umur dari Gunung Merak Suci adalah kesempatan untuk pertumbuhan yang cepat dan realisasi ambisi besar. Sebagai tiran dunia pil saat ini, bagaimana Pilviresity bisa membiarkan pesaing potensial naik tanpa terkendali? Bagaimana mereka bisa membiarkan kekuasaan mereka menghadapi ancaman yang begitu parah? Kaisar Pifou mengangguk kagum. Dia telah memahami alasan di balik kata-kata Jiang Chen selama ini, tapi dia tidak mengira pemuda itu akan memiliki visi yang jauh melebihi posisinya. Jiang Chen telah menembus asap dan cermin situasi dan mencapai inti masalah. Kaisar sebelumnya telah menemukan bakat Jiang Chen terpuji, tetapi tampilan kesadaran kontekstual yang luas ini berfungsi untuk lebih meningkatkan pemuda dalam pikirannya. Tersenyum tipis, Kaisar Pifou menyelidiki lebih jauh. Kalau begitu, Pil King Zhen, apakah Anda punya siasat untuk melawan ini? Jiang Chen tahu pertanyaan ini adalah ujian dan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan jawabannya. Ya, aku punya 3 siasat terbaik, lebih baik, lebih buruk. Oh, Kaisar tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Aku bahkan belum menyempurnakannya, tapi kamu sudah punya 3. Strategi yang lebih buruk adalah bertarung habis-habisan dengan Pilviresity di tingkat militer, menggunakan logika kekuatan menjadi benar. Dalam hal kekuatan, Pilviresity tidak bisa mengalahkan Velurium Capital dengan mudah. Namun, dalam hal pengaruh di dunia pil, mereka memiliki keuntungan, yang dapat menyebabkan komplikasi di masa depan. Oleh karena itu, ini adalah yang terburuk dari siasat. Strategi yang lebih baik adalah mengabaikan mereka sepenuhnya. Mereka dapat memproduksi pil mereka, dan kita dapat memproduksi pil kita sendiri. Mari kita bicara murni dalam hal volume produksi. Selama kita tidak kalah dari mereka dalam hal kualitas, mereka bisa mengeluh sesuka mereka. Dalam hal ini, masing-masing pihak memiliki versi mereka sendiri tentang peristiwa yang terjadi, dan sulit bagi pengamat untuk membedakan kebenaran. Jika Pilviresity benar-benar memiliki pil panjang umur, di mana itu sebelumnya? Mempertimbangkan hal ini, klaim mereka tidak memiliki banyak dasar faktual. Semua orang mengangguk pada analisis Jiang Chen, termasuk 3 raja yang meragukannya. Kata-kata yang dia ucapkan sejauh ini cukup masuk akal. Bab 827, Serangan Mendahului. Kaisar Pifou tersenyum penuh arti, dan apa siasat terbaikmu? Penonton mengangkat telinga mereka, mata mereka terpaku pada Jiang Chen. Mereka menunggu dia untuk mengungkapkan rencana terakhirnya. Strategi terbaik adalah mengalahkan mereka sepenuhnya pada tingkat teknis. Dengan begitu, mereka tidak akan mengatakan apa-apa tentang kekalahan mereka. Keuntungan terbesar dari ini adalah bahwa hal itu akan mengguncang hegemoni Pilviresity atas dunia pil. Meskipun keadaan menang, segera berubah, kita dapat merusak fondasi mereka. Dari apa yang saya lihat, Velurium Capital tidak ingin dihancurkan oleh Pilviresity sampai sesak napas ketika datang ke pil, kan? Harus dikatakan bahwa kata-kata Jiang Chen sangat memotivasi dan persuasif. Jika bukan karena Velurium Capital tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Pilviresity, siapa di ibu kota yang mau melihat hal seperti itu terjadi? Memang, monopoli Pilviresity bertentangan dengan kepentingan seluruh wilayah manusia. Bagaimanapun, situasi saat ini berorientasi pada cara yang sangat anti-konsumen. Pilviresity mampu mengendalikan lebih dari 70% keuntungan terkait pil justru karena posisi mereka yang mengeksploitasi. Pil mereka selalu lebih unggul dari pil lain dengan level yang sama. Selain itu, kota itu mengalahkan pesaing potensial hingga tidak ada yang bisa melawan. Bahkan tempat sebesar Velurium Capital hanya bisa melindungi kota itu sendiri dan beberapa daerah sekitarnya dari invasi pasar Pilvire. Produk Pilviresity mendominasi di tempat lain. Bagi Velurium Capital, bisnis pilnya menyediakan sumber pendapatan penting dan merupakan salah satu sumber kehidupan ibu kota. Namun, garis hidup ini tidak akan pernah bisa tumbuh hampir ke tingkat yang mereka inginkan berkat keberadaan Pilviresity. Pilviresity memiliki kekuatan kursif dan kekayaan sejarah untuk mendukung pendirian garis kerasnya. Resep pil kunonya, sistemnya untuk melatih Raja Pil, berbagai buku tentang pil Dao, sumber daya Pilviresity 3 atau 4 kali lipat dari Velurium Capital. Kesenjangan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikurangi oleh waktu. Bahkan, perjalanan waktu mungkin hanya memperlebar jarak antara kedua kota tersebut. Jadi, untuk waktu yang lama sekarang, sikap Velurium Capital terhadap Pilviresity sangat beragam. Tentu saja ada pengakuan, tetapi antagonisme dan kecemburuan juga menyertainya.
Tentu saja, ibu kota juga melakukan banyak hal dalam upaya menjembatani kesenjangan ini. Tindakan seperti itu bahkan meluas ke Kaisar Pifol sendiri. Namun, hasil dari upaya mereka hanya mengarah pada pemeliharaan kesenjangan, semacam tindakan pencegahan. Tapi sejujurnya, bahkan itu adalah kemenangan, mengingat ruang lingkup perbedaan di antara mereka. Ketika Jiang Chen telah menyerahkan resep pil panjang umur, Gunung Merak Suci merasakan kedatangan kesempatan, titik masuk. Jika produksi dan distribusi pil panjang umur berjalan lancar di seluruh wilayah manusia, itu akan menjadi titik balik yang signifikan untuk pasar pil mereka. Pengaruh Felurium Capital di dunia pil akan melambung, dan pangsa pasarnya akan sama. Namun, ketika rencana mereka masih dalam tahap awal, mereka menemukan bahwa penganiayaan yang ditargetkan Pilvire City telah datang. Tanpa ragu, tujuan kota adalah untuk mencegah Felurium Capital dari melaksanakan desain. Dalam lingkungan ini, strategi terbaik Jiang Chen langsung menarik semua pendengarnya. Namun, setelah antusiasme awal, gelombang senyum masam muncul di sekitar ruangan. Mengatasi Pilvire City pada tingkat teknis lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika mereka benar-benar mudah dikalahkan, bagaimana mereka bisa menguasai begitu banyak pangsa pasar di pasar yang bermusuhan dan kompetitif seperti industri pil? Klaim Pilvire City untuk ketenaran adalah keunggulan luar biasa mereka dalam hal teknik. Itulah mengapa mereka memegang lebih dari 70% keuntungan. Pil yang dibuat dari resep yang terlupakan, pil yang langka dan mahal dan tidak mungkin untuk diduplikasi, teknik pil dao yang tak terhitung jumlahnya, dan tradisi pil yang kaya, Pilvire City memiliki semua hal ini. Tidak ada faksi lain yang bisa dibandingkan dari jarak jauh. Meskipun Pilvire City tampaknya hanya sebuah kota, berapa banyak sekte peringkat pertama di 8 wilayah atas yang berada di bawah kendalinya adalah dugaan siapapun. Itu adalah topik diskusi hangat di kalangan pribadi. Hanya ada 8 sekte peringkat pertama di wilayah manusia dan kurang dari 5 faksi yang melebihi kekuatan sekte peringkat pertama. Baik Felurium Capital dan Pilvire City adalah contoh dari faksi-faksi besar ini. Namun, meskipun Felurium Capital memiliki pengaruh atas banyak sekte, orang tidak akan mengatakan bahwa itu mengendalikan mereka. Pilvire City berbeda dalam hal ini. Metodologi mereka lebih materialistis. Mereka mengandalkan pengaruh mereka atas pil untuk menyusup ke jajaran berbagai sekte dan dengan demikian mencapai tujuan mereka. Dapat dikatakan bahwa di wilayah manusia, Felurium Capital adalah entitas yang tidak ingin diprovokasi siapapun, sedangkan Pilvire City adalah entitas yang tidak ada yang berani memprovokasi. Dalam hal ancaman dan otoritas, Pilvire City sedikit melebihi Felurium Capital. Raja Chronobalance tidak menyukai anggapan Jiang Chen yang membual dan berbicara dengan nada yang sedikit tidak puas. Pil King Zhen, saya tidak tahu seberapa kuat guru Anda, tetapi Pilvire City telah mendominasi keuntungan industri pil selama bertahun-tahun. Posisi mereka selalu stabil, kamu tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan mengatakannya. Tuan klan Coiling Dragon tersenyum masam juga, itu benar, Pil King Zhen. Saran Anda terdengar bagus, tetapi kecuali Anda dapat meyakinkan guru Anda untuk membantu kami, saya tidak melihat bagaimana hal itu dapat dilakukan. Tuan klan sepenuhnya fokus pada guru Jiang Chen. Pendapatnya tentang yang terakhir pasti mendekati ibadah langsung. Pikirannya sepenuhnya pada permintaan guru Jiang Chen untuk meninggalkan pengasingan sehingga dia bisa memperbaiki pil Pinecrane. The Wild Fox Monarch terkekeh, penuh kebijaksanaan, hanya seorang bijak di atas duniawi yang bisa menjadi guru pil King Zhen. Saya tidak menyukai peluang kita, bahkan jika kita memperpanjang undangan. Dari bukti tidak langsung yang ditunjukkan dalam metode dan bakat Jiang Chen, tidak ada yang meragukan keberadaan gurunya lagi. Seorang master terkenal melahirkan murid-murid yang luar biasa. Mungkin guru Pil King Zhen adalah seorang pertapa yang tidak peduli pada dunia, tetapi pasti ada beberapa manfaat dari sarannya juga. Mengapa kita tidak mendengar lebih banyak tentang bagaimana Pil King Zhen bermaksud untuk mengalahkannya? Pilvire City pada tingkat teknis. Kaisar Pifol tiba-tiba menyatakan. Dengan arah pembicaraan yang ditetapkan, yang lain tidak punya ruang untuk protes. Aku tidak bisa menjanjikan hal yang sama untuk semua hal, tapi apa susahnya mengalahkan mereka dalam soal pil panjang umur. Ini bukan sekadar tampilan arogansi. Pil panjang umur awalnya adalah resep Jiang Chen. Tidak peduli seberapa hebat Raja Pil dari Pilvire City, mereka tidak memiliki peluang untuk melampaui dia dengan resep yang berasal darinya. Selain itu, ini hanya pesawat fana biasa.
Terlepas dari seberapa kuat lawannya, mereka tidak bisa menyaingi Pil Daosein dari pesawat surgawi di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, kata-kata Jiang Chen didukung oleh kepercayaan diri yang cukup. Kaisar Pifou mengangkat alis, diam-diam senang dengan kesungguhan Jiang Chen. Pemuda itu tidak menolak untuk bekerja atau mengundurkan diri, melainkan menghadapi masalah secara langsung. Temperamennya, setidaknya, adalah sesuatu yang membuat Kaisar senang melihatnya. Pil panjang umur adalah ciptaan asli gurumu, Pil Qingzhen. Sebagai murid tuanmu, kamu tentu saja pemiliknya yang sah. Bahkan jika Pil Viresiti memiliki resep pil panjang umur, itu adalah hasil yang tidak benar dari perampokan ibu kota surgawi abadi. Secara moral, mereka tidak dapat dibandingkan dengan resep pil panjang umur yang kita peroleh dengan benar. Jika kita dapat melampaui mereka dalam teknik, Velurium Capital akan mengambil alih kepemilikan alami dari pil tersebut. Kaisar hanya mengucapkan kata-kata penyemangat, dan menatap pemuda itu dengan tatapan yang sama. Pil Raja Zen, seberapa yakin Anda dengan hasilnya? Jiang Chen berpikir sejenak, 70–80%. Dia menahan diri dari membuat jaminan penuh untuk menghindari dianggap sebagai orang gila. Secara nominal, dia masih Raja Pil tingkat rendah. Dalam semua hal duniawi, seseorang mungkin berjuang untuk sesuatu bahkan dengan peluang keberhasilan 30%. 70 atau 80 berarti kemenangan hampir pasti. Karena Pil Viresiti hanya mengandung kebencian, mengapa kita harus meringkuk pada prospek pertarungan? Tuan-tuan, apa katamu? Nada suara Kaisar Pifou menunjukkan suasana kehikmatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun itu diucapkan sebagai pertanyaan, itu sebenarnya adalah pengumuman. Kami tunduk pada keputusan Anda, Yang Mulia. Pil Viresiti telah mendorong kita terlalu jauh. Sudah waktunya bagi kita untuk memberi mereka pelajaran. Jika kita bisa menghancurkan mereka dengan pil panjang umur, itu akan menjadi dorongan besar bagi pengaruh Velurium Capital di dunia pil. Ya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kita tidak boleh melewatkannya. Semua orang hanya berpikir untuk menghukum Pil Viresiti. Bagaimana jika kita kalah? Bagaimana kita akan bersikap? Itu adalah Plumscore Monarch, Raja Wanita yang diam sejauh ini. Nada suaranya terkumpul dan dingin. Jika kita gagal, kita akan dicap sebagai pencuri pil panjang umur sebagai hasilnya. Kita akan menerima kecaman universal, bukan sesuatu yang diinginkan untuk Gunung Merak Suci atau ibu kota Velurium, saya yakin. Ember figuratif air dinginnya disiram pada saat yang tepat dalam persidangan. Tidak masalah apakah kita menang atau kalah, Kaisar Pifou tersenyum. Yang penting adalah konflik antara yang baik dan yang jahat. Pil panjang umur milik Pil Qingzhen, jadi kami mewakili keadilan. Bahkan jika kami kalah di sini, tidak ada yang perlu dipermalukan. Itu benar, menang atau kalah tidak masalah. Kami mendapatkan pil panjang umur melalui cara yang benar-benar adil dan merata. Bahkan jika kami tidak menang, kami dapat memiliki ketenangan pikiran untuk memperbaiki pil panjang umur. Pada akhirnya, tidak ada yang mau begitu saja meninggalkan pil panjang umur. Semua orang tahu bahwa pil itu berarti peluang bisnis yang besar, yang akan mendorong Velurium Capital maju di dunia pil. Kaisar Pifou memberikan kata terakhir yang menentukan. Sudah diputuskan, kami akan mengirimkan pemberitahuan segera. Mulai hari ini dan seterusnya, pil panjang umur adalah rahasia eksklusif Gunung Merak Suci. Tidak ada faksi lain yang memenuhi syarat untuk memperbaikinya secara pribadi, dan mereka yang melakukannya akan dicap sebagai pencuri. Jika siapapun yang tidak setuju, mereka dapat mengikuti kompetisi terbuka dalam 3 bulan ke depan ini. Jika mereka menang, mereka dapat memperbaiki waktu luang mereka, tetapi sebaliknya tetap mencuri. Kaisar Pifou penuh dengan keberanian. Meskipun dia menghadapi entitas sebesar Pil Viresiti, dia tidak ragu-ragu tentang keputusannya. Apalagi, pengumuman itu agresif dan menyerang. Alih-alih tetap pasif, dia telah mengambil inisiatif dan melakukan serangan pendahuluan. Jiang Chen menemukan pola pikir itu sangat mengagumkan. Jika Pil Viresiti mampu menyerang lebih dulu dan mengambil inisiatif, Gunung Merak Suci hanya akan mampu merespons secara reaktif, sehingga jatuh ke irama lawan mereka. Namun, pengumuman sukarela mengabaikan kemungkinan taktik dari Pil Viresiti. Mereka pada dasarnya dibatalkan. Pengumuman Gunung Merak Suci memiliki prioritas. Bab 828, Kaisar Pil Zenith. Deklarasi Gunung Merak Suci diedarkan dengan sepatutnya melalui berbagai salurannya, dampaknya yang besar menyebar ke jangkauan terjauh dari domain dalam waktu 3 hari.
Pil panjang umur yang baru-baru ini populer sekali lagi menjadi fokus perhatian semua negara besar. Pilvire City tidak terkecuali. Mereka tertangkap sama sekali tidak sadar. Mereka diam-diam telah merencanakan serangkaian metode untuk membuat tuduhan terhadap Gunung Merak Suci. Mereka berencana untuk menuduh yang terakhir mencuri resep pil panjang umur, sehingga menekan prestise Felurium Capital. Mereka tidak pernah berharap bahwa Gunung Merak Suci akan melakukan serangan pendahuluan. Ini secara efektif menggagalkan rencana mereka yang masih terbentuk. Pilvire City dan Felurium Capital selalu menjadi rival sengit. Sementara itu, di dalam Pilvire City, penguasa Pilvire City menerima perwakilan Pildao dari Eternal Celestial Capital. Kaisar Pil Zenith adalah seorang ahli yang tidak kalah dengan Kaisar Pifau. Perwakilan Eternal Celestial Capital kali ini adalah salah satu Raja Pil kelas 1 mereka. Dia telah hidup lebih dari 1000 tahun dan merupakan salah satu yang terbaik dari Eternal Celestial Capital dalam hal keterampilan dan pengalaman, namanya adalah Xiangsu. Tetapi bahkan Raja Pil paling senior di ibu kota surgawi abadi harus mematuhi etiket junior di hadapan penguasa kota Pilvire. Yang mulia, agak tidak terduga bahwa Felurium Capital akan sangat tidak tahu malu. Mereka tidak hanya menghancurkan bisnis modal surgawi abadi kita, tetapi mereka juga berencana untuk memonopoli pil panjang umur. Ambisi mereka benar-benar tidak mengenal batas. Kata-kata marah Raja Pil mengandung beberapa niat tersembunyi. Kaisar Pil Zenith tersenyum acuh tak acuh. Dia secara alami memperhatikan trik kecil Xiangsu. Tetapi Kaisar tetap menggambarkan ketenangan, ceritakan lagi secara rinci tentang bagaimana ibu kota surgawi abadi Anda memperoleh resep pil umur panjang dari Myriad Domain. Kaisar ini harus menentukan dari mana resep pil panjang umur Felurium Capital datang, jangan sampai kita jatuh ke dalam keadaan pasif. Petik 2. Xiangsu tidak diberi kesempatan untuk bermain trik di hadapan Kaisar Pil Zenith dan hanya bisa menceritakan keseluruhan cerita terlepas dari betapa kesalnya dia. Untungnya, penjarahan seperti itu tidak jarang terjadi di dunia persilatan dan Kaisar Pil Zenith hanya tertawa ambigu sebagai tanggapan. Saya mendengar bahwa ibu kota surgawi abadi Anda belum menangkap anggota sisa tertentu dari Istana Pil Regal. Kaisar tiba-tiba bertanya. Xiangsu agak terkejut tetapi akhirnya mengangguk, yang selamat cukup licik. Namun, dengan waktu yang cukup, kami pasti akan menangkap mereka dalam sekali jalan. Kaisar Pil Zenith tersenyum dengan ketidakpedulian yang relatif dan menjawab tanpa perasaan, saya khawatir ibu kota surgawi abadi tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Yang mulia, apa yang Anda maksud dengan ini? Xiangsu agak heran. Jelas bahwa para penyintas Regal Pil Palace telah bergabung dengan Felurium Capital. Lebih khusus lagi, dia direkrut oleh Kaisar Pifau. Spekulasi Kaisar Pil Zenith, meskipun tidak disaksikan secara pribadi, tegas dan tampaknya tidak perlu dipertanyakan lagi. Setiap ucapan dan tindakannya memiliki pesona khusus, seolah-olah kata-katanya adalah kebenaran mutlak. Hampir tidak ada ruang untuk keraguan. Xiangsu yang terdiam menelan ludah dengan senyum sedih, mungkinkah yang selamat benar-benar melarikan diri ke Felurium Capital meskipun kita dikepung dan dikejar? Orang yang selamat ini, tentu saja, adalah Jiang Chen. Kaisar Pil Zenith tersenyum tidak antusias. Apakah ini tingkat kemampuan ibu kota surgawi abadi Anda? Anda bahkan tidak bisa membersihkan kekacauan Anda sendiri dan menolak untuk menawarkan pil panjang umur sebelum mencapai akhir tambatan Anda. Apakah Anda tahu bahwa kebodohan Anda lah yang membuat situasinya memburuk sedemikian rupa? Petik 2. Pada titik ini, Kaisar Pil Zenith telah mengambil nada suara yang agak kasar. Kaisar berbicara seolah-olah dia sedang mendisiplinkan seorang anak, tetapi Xiangsu tidak berani membalas dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum sedih. Mereka tidak akan berada dalam situasi yang memburuk jika mereka menyerahkan resep pil umur panjang ke Pilvire City lebih awal. Eternal Celestial Capital awalnya takut ditelan oleh entitas kolosal yaitu Pilvire City setelah menawarkan resepnya. Mereka khawatir menguji air di pasar Pilvire City dan karena itu, mereka pergi ke Felurium Capital sebagai gantinya. Mereka tidak pernah berharap untuk gagal begitu menyedihkan di Felurium Capital. Ibu kota surgawi abadi segera jatuh ke dalam keadaan pasif di bawah serangan tanpa henti Kaisar Pifau dan terpaksa mengandalkan Pilvire City. Mereka berharap untuk naik ke tangga Pilvire City dengan mengandalkan keuntungan besar yang diberikan oleh pil panjang umur kepada mereka. Perhitungan angan-angan mereka semuanya baik-baik saja, tetapi langkah Kaisar Pifau selanjutnya juga menempatkan Pilvire City pada posisi yang kurang menguntungkan.
Mereka telah kehilangan kesempatan untuk berbicara menentang pihak lain dan sekarang argumen mereka hampir tidak dapat dibenarkan. Pada titik ini akan terlalu pasif bagi mereka untuk muncul dan mengumumkan bahwa resep pil panjang umur adalah milik mereka ketika pihak lain baru saja menyatakan kepemilikan. Dunia luar akan mempertanyakan mengapa mereka tidak mengumumkannya lebih awal dan malah menunggu sampai tepat setelah pernyataan Kaisar Pifau jika resep itu memang milik mereka. Mereka tampaknya sengaja membuat masalah. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa Pilvire City berada dalam posisi pasif. Namun demikian, tidak praktis untuk berpikir bahwa mereka akan menyerah pada bisnis yang begitu menguntungkan. Selanjutnya, kekuatan yang telah memperoleh resep pil umur panjang adalah musuh bebuyutan mereka, Felurium Capital. Meskipun Pilvire City masih akan terpengaruh jika ada kekuatan lain yang mendapatkan pil panjang umur, efeknya akan perlahan tapi pasti menghilang seiring waktu. Mereka dapat menggunakan berbagai metode untuk mengurangi efeknya. Tapi itu tidak akan berhasil di Felurium Capital. Felurium Capital adalah tulang keras yang bahkan Pilvire City tidak bisa mengunyahnya. Pihak lain pasti tidak akan bermain sesuai aturan mereka. Baik perampokan maupun penipuan tidak akan berhasil di Felurium Capital. Mereka selalu berusaha untuk melampaui Pilvire City dan tidak akan pernah menyerah. Baik taktik lunak maupun keras tidak dapat dijalankan. Satu-satunya metode yang tersisa adalah menantang Gunung Merak Suci. Bukankah Gunung Merak Suci mengumumkan bahwa siapapun yang ragu dapat menantang mereka dalam waktu 3 bulan? Jika pil panjang umur mereka bisa menang atas Gunung Merak Suci, mereka masih bisa membalikkan situasi dan mengklaim hak. Sejarah ditulis oleh para pemenang, dan legitimasi ergo akan menjadi milik pemenang. Saat bermain dengan cangkir batu giok di tangannya, Kaisar Pilzenit tiba-tiba tertawa. Raja Suci Si, saya telah menerima pesan Anda. Kamu boleh pergi. Pergi. Si Yang Su bingung, Yang Mulia, saya datang atas perintah kepala klan untuk mendiskusikan, dengan segala ketulusan, kerja sama kita dengan Pilvire City. Kerja sama. Kaisar Pilzenit tertawa acuh tak acuh, apa yang kamu tawarkan untuk negosiasi ini? Pil panjang umur tentu saja. Si Yang Su bingung. Pil panjang umur, jika saya ingat dengan benar, resepnya ada di tangan Felurium Capital. Apa hubungannya dengan ibu kota surgawi abadimu? Nada suara Kaisar Pilzenit tidak tertarik. Ekspresi Si Yang Su tiba-tiba berubah. Yang Mulia, apakah Anda mencoba untuk mengecualikan kami? Mengecualikan? Kaisar Pilzenit tertawa dengan santai, ibu kota surgawi abadi Anda tidak pernah dimasukkan sejak awal. Jika Anda tidak puas, Anda dapat menantang Gunung Merak Suci dan memenangkan kembali hak atas pil panjang umur. Pada saat itu Anda secara alami memiliki hak untuk bernegosiasi dengan Kaisar ini. Tapi untuk saat ini, Kaisar Pilzenit tersenyum penuh arti. Mengapa Pilvire City harus membawa Eternal Celestial Capital jika mereka harus melempar topi mereka dan bertarung dengan Felurium Capital? Hati Si Yang Su tenggelam dan tergagap. Yang Mulia, itu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana Anda akan bersaing dengan Felurium Capital jika bukan karena kami yang menawarkan resepnya kepada Anda? Ibu kota surgawi abadi kita, ekspresi Kaisar Pilzenit menjadi serius. Resep pil. Apakah menurutmu Pilvire City kita tidak memiliki sarana untuk mendapatkannya? Kali ini, Si Yang Su menyadari bahwa Kaisar Pilzenit ingin mengingkari kata-katanya. Dia akan mengecualikan mereka dengan penolakan datar. Yang Mulia, Anda seharusnya tidak begitu tirani. Kaisar Pilzenit menjawab dengan apatis, apakah ibu kota surgawi abadi Anda tidak jelas tentang prinsip-prinsip Kaisar ini? Si Yang Su tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa berani mengungkapkan api kemarahan yang membara di hatinya? Kaisar Pilzenit bisa mengubahnya menjadi abu dengan satu tamparan jika dia mengungkapkan sedikit pun rasa tidak hormat. Karena itu masalahnya, banyak hal yang benar-benar di luar kendaliku. Saya akan segera pergi, melaporkan ini kembali ke kepala sekte kami, dan menunggu keputusannya. Si Yang Su memang kesal di dalam tetapi dia tahu dia hampir tidak bisa menebus apapun dengan kemampuannya yang sedikit. Tetapi ibu kota surgawi abadi, sebagai sekte peringkat pertama, masih memiliki garis bawah. Meskipun Pilvire City memang sangat kuat, Eternal Celestial Capital mungkin tidak akan membiarkan ini berbaring. Melihat Si Yang Su pergi dengan marah, sudut bibir Kaisar Pilzenit melengkung menjadi senyum dingin. Senyuman itu sangat bermakna, seolah sedang merencanakan sesuatu. Setelah beberapa saat, mata Kaisar Pilzenit menoleh ke arah selatan di mana Felurium Capital berada.
Kaisar Merak, saya ingin tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk membuat pernyataan seperti itu. Seolah-olah Anda secara terbuka menantang Yayasan Pilvire City kami. Karena itu masalahnya, izinkan kami memberi Anda pelajaran yang bertahan lama dan menunjukkan betapa terbatasnya pandangan Anda. Seluruh 8 wilayah atas dihebohkan setelah deklarasi Felurium Capital. 3 hari kemudian, Pilvire City akhirnya membuat langkah selanjutnya. Mereka mengumumkan bahwa Longevity Pill awalnya adalah produk mereka dan entah bagaimana telah dijiplak oleh Felurium Capital. Namun, pidato kosong dibuat untuk argumen yang hampir tidak meyakinkan. Dengan demikian, perwakilan Pilvire City akan tiba di Felurium Capital dalam waktu 1 bulan untuk bersaing dengan Raja Pil mereka tentang masalah pil panjang umur untuk membuktikan klaim mereka. Pengumuman yang kuat ini segera memperburuk pandangan yang saling bertentangan. Dengan ini, 2 raksasa dari 8 wilayah atas, 1 di utara dan yang lainnya di selatan, tiba-tiba akan berhadapan tanpa peringatan sebelumnya. Dan fokus tabrakan mereka secara mengejutkan adalah pil panjang umur yang telah menyebabkan keributan baru-baru ini. Semua orang tahu bahwa siapapun yang memperoleh hak atas pil panjang umur akan berada di jalan menuju kekayaan yang luar biasa. Semua orang jelas tentang potensi dan nilai pasar pil panjang umur, tetapi tidak ada yang mengira pil panjang umur ini menyebabkan Felurium Capital dan Pilvire City berbenturan langsung dengan sedikit ruang untuk kesalahan. Tiba-tiba, seluruh 8 wilayah atas penuh dengan antisipasi. Bab 829, Persiapan Periode Tanpa Persiapan. Sebulan bukanlah waktu yang terlalu lama, dan kekuatan serta pengaruh Pilvire City tidak dapat disangkal. Kontes bahkan belum dimulai, tetapi berita telah menyebar ke seluruh negeri. Hanya saja, sebagian besar faksi di wilayah manusia tanpa syarat menyukai Pilvire City. Bagaimanapun, Pilvire City telah menjadi hegemon Pildao di wilayah manusia selama lebih dari 3.000 tahun. Felurium Capital baik-baik saja, tetapi ketika menyangkut pil, itu hanya menunjukkan sedikit perkembangan dalam 1000 tahun terakhir. Itu masih jauh dari ancaman nyata bagi Pilvire City. Jangankan spekulasi liar yang berkobar di seluruh dunia pada umumnya, ada banyak pertanyaan bahkan di dalam Gunung Merak Suci. Bahkan 4 raja besar bingung dengan keputusan Kaisar Besar Pifau kali ini. Mengapa Yang Mulia sangat mempercayai Pil King Zen? Jika seseorang meletakkan tradisi pil dan warisan masing-masing secara berdampingan, itu adalah tugas yang hampir mustahil bagi Gunung Merak Suci untuk melawan Pilvire City. Siapapun yang memiliki otak kecil tahu bahwa Pilvire City adalah eksistensi yang tidak dapat diprovokasi dalam hal pil. Namun, Kaisar Besar Pifau telah melangkah lebih jauh dengan menggantungkan semua harapannya pada orang luar. Memang, orang luar ini telah menunjukkan bakat pil yang cukup tangguh untuk mengejutkan semua orang di ibu kota, tetapi apakah bakat benar-benar cukup untuk mengguncang posisi Pilvire City yang tak tertembus selama ribuan tahun di puncak? Bahkan Raja Cloud Soar tidak bisa memastikan. 4 raja besar telah dengan bijaksana membicarakan masalah ini dengan Kaisar Besar Pifau beberapa kali, tetapi hanya menerima senyum diam sebagai jawaban. Kaisar Chronobalance adalah yang paling belak-belakan di antara mereka. Yang Mulia, Pil King Zen mungkin memiliki bakat luar biasa, tetapi menurut pendapat pelayan setia Anda, kami akan berada dalam masalah besar jika dia ternyata adalah agen yang dikirim oleh Pilvire City. Asal-usulnya terlalu tidak jelas saat ini. Petik 2. Dia bukan satu-satunya dengan pikiran seperti itu. Para raja lainnya juga bingung dengan pengawasan yang tampaknya jelas ini. Bahkan Raja Cloud Soar, yang paling setia kepada Kaisar Agung, agak tidak yakin. Lagi pula, menantang Pilvire City ke kontes pil adalah mempublikasikan konflik mereka. Meskipun jelas bahwa pertarungan antara Pilvire City dan Felurium Capital selalu tak terelakkan, sulit untuk tidak terkejut dengan mendadaknya kontes ini. Namun, Kaisar Pifau tampaknya sudah siap kali ini. Tekadnya tampaknya tak tergoyahkan. Tidak ada bujukan, baik itu bijaksana atau belak-belakan, yang bisa membuatnya goyah. Bahkan banyak kaisar besar lainnya di ibu kota telah datang ke Gunung Merak Suci dan mencoba mengingatkan Kaisar Pifau secara halus bahwa berhadapan langsung dengan Pilvire City akan memiliki konsekuensi yang luas. Apakah itu benar-benar suatu keharusan? Kaisar Pifau hanya punya satu jawaban untuk mereka, kita bertarung. Tekadnya sekuat besi. Ketika semua orang melihat tekadnya, mereka semua mengerti bahwa tidak mungkin bagi siapapun untuk berubah pikiran. Adapun yang terlibat, Jiang Chen pergi ke budidaya pintu tertutup setelah kembali ke kediamannya,
menutup telinga terhadap pertengkaran di luar. Dia tahu bahwa yang akan dikirim oleh Pilviracity pasti bukan sosok biasa, karena mereka bersikeras untuk mendapatkan pil panjang umur. Hanya saja, Jiang Chen tidak pernah takut pada siapapun dalam hal pil, dan dia yakin tidak ada seorang pun di benua Divine Abyss yang cukup mampu membuatnya takut. Secara khusus, Jiang Chen bahkan tidak menganggap serius Pilviracity dalam hal pil panjang umur. Dia bahkan bisa mengirim Kaisar Pil berlari dengan ekor di antara kedua kakinya, apalagi Raja Pil. Berbagai pabrik rumor di ibu kota berjalan dengan kecepatan penuh. Versi yang tak terhitung jumlahnya dari sejarah masa lalu, Pil King Zhen, muncul ke permukaan. Beberapa orang mengatakan bahwa Raja Pil Zhen ini pernah menerima ajaran keabadian dan telah melampaui ranah Raja Pil berkat bakatnya. Beberapa yang lain mengatakan Pil Raja Zhen ini adalah agen kekuatan musuh yang dikirim ke ibu kota untuk mengganggu situasi lokal. Tentu saja, ada juga yang mengatakan bahwa Pil King Zhen hanyalah seorang penipu. Kepercayaan Gunung Merak Suci pada Pil King Zhen akan sangat merugikan mereka. Ada segala macam rumor terbang di udara, yang tentang menjadi agen yang menyamar khususnya, dengan kedok wawasan yang luar biasa, mengambil nyawanya sendiri. Yang mengejutkan adalah bahwa Kaisar Besar Pifau tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan lidah yang bergoyang-goyang ini. Segala macam rumor datang dan pergi di ibu kota. Atas desakan Kaisar Besar Pifau, penguasa klan naga melingkar dan rumah Wei tidak berkomentar apapun, apalagi mengambil tindakan apapun. Seolah-olah mereka tidak peduli sedikit pun tentang konfrontasi yang akan datang. Mereka hanya harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak memiliki ketakutan pada malam pertempuran. Adapun Jiang Chen, dia langsung pergi ke pengasingan hanya untuk satu tujuan, untuk menerobos ke alam bijak tingkat ke-6. Dengan 2 pil senyum sage dari sebelumnya, dia sekarang memiliki kemungkinan untuk masuk ke alam bijak langit dalam satu gerakan. Selama dia menerobos ke tingkat ke-6, salah satu pil itu bisa langsung membantunya menembus ke tingkat ke-7. Motivasi seperti itu memenuhi Jiang Chen dengan semangat baru. Kultivasinya berkembang pesat dengan bantuan pil sage pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Dilengkapi dengan pemurnian dan penyerapan kristal naga, Jiang Chen membuat langkah mantap di jalan ke tingkat ke-6, setiap hari mendekati tujuannya. Saya belum pernah melihat murid kaisar yang hebat, tetapi keturunan di tingkat klan besar secara keseluruhan sebanding dengan murid inti sekte peringkat pertama. Saya membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk membangun diri saya di ibu kota. Selama saya bisa mencapai alam bijak langit, maka saya bisa mengalahkan pembudidaya tingkat 9 puncak atau pembudidaya setengah langkah kaisar yang datang ke arah saya. Petik 2. Untuk melawan pembudidaya tingkat yang lebih tinggi adalah permainan anak-anak untuk Jiang Chen saat ini. Namun, setelah mendapatkan informasi tentang Myriad Abyss Island, Jiang Chen jauh lebih terdorong untuk meningkatkan kultivasinya. Dia tahu bahwa 8 wilayah atas bukanlah puncak dari benua Divine Abyss, dan bahkan bukan puncak kultivasi bela diri di benua itu. Mengingat latar belakang Huanger, mengingat dia masih tanpa berita tentang ayahnya di 8 domain atas, bagaimana pembangunan kembali Istana Pil Regal yang hancur masih merupakan pemikiran yang jauh, bagaimana dia masih tidak tahu apakah ayahnya di kehidupan sebelumnya, sudah mati atau hidup. Jiang Chen merasakan sakit yang menyayat hati setiap kali dia memikirkan semua ini, memaksanya terus maju. Dia tidak berani mengendur bahkan dalam mimpinya. Waktu berlalu, hari demi hari. Jiang Chen akhirnya keluar dari kultivasi pintu tertutup 3 hari sebelum pertempuran pil. Pada akhirnya, dia belum menembus ke tingkat ke-6 selama pengasingan ini, tetapi dia masih meletakkan dasar yang kuat dalam persiapan untuk terobosannya. Kota Api Pil. Setelah mengatur pikirannya, Jiang Chen meninjau informasi yang dia miliki tentang Pilviracity. Ketamakan dan tidak tahu malu. Sebuah faksi tidak bisa menjadi besar dengan tag yang melekat padanya. Aku ingin tahu rumah Pilvire mana yang telah menguasai Mugaoki dan Penatua Yunni. Jiang Chen sebenarnya masih cukup khawatir. Dia bisa melihat betapa tidak tahu malunya Pilviracity. Mereka begitu berani mengambil pil panjang umur dengan paksa, meskipun itu jelas bukan milik mereka. Dilihat dari ini saja, mereka pasti tidak mudah untuk dihadapi. Dia tentu saja tidak akan menilai faksi dengan kriteria sederhana seperti baik atau buruk. Namun, terlepas dari moralitas, tidak mungkin bagi mereka untuk menempati barang-barangnya sendiri. Begitulah temperamen Jiang Chen. Jika dia bersedia menawarkan sesuatu, maka dia tidak akan peduli betapapun berharganya hadiah itu.
Jika itu bukan hadiah yang diberikan dengan sukarela, tetapi diambil dengan paksa, maka Jiang Chen tidak akan pernah mengizinkannya bahkan untuk hal sepele yang paling murah sekalipun. Sejujurnya, pil panjang umur hanyalah sebuah fragmen kecil di antara ingatan Jiang Chen yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak resep pil yang lebih berharga yang tersimpan di benaknya. Hanya saja, pencurian resep pil ini menyentuh prinsip yang dianut Jiang Chen. Bahkan faksi pil terkuat di 8 wilayah atas tidak bisa mengambilnya begitu saja. Dia tidak akan pernah setuju jika seseorang mengklaim miliknya dengan cara yang curang. Tidak ada seorang pun dari Gunung Merak Suci yang datang untuk mengganggunya saat dia berkultivasi di balik pintu tertutup. Namun, Jisan berjalan segera setelah dia keluar, sebagai perwakilan Tuan Klan Coiling Dragon. Saudaraku, Tuan Klan mengatakan bahwa suasana di seluruh ibu kota aneh sekarang karena pertempuran pil sudah dekat. Dia berpikir bahwa Anda harus pergi ke Yang Mulia sekarang untuk meningkatkan moral mereka. Jisan sebenarnya sepenuhnya percaya diri pada Jiang Chen. Saya mengatakan kepadanya bahwa orang-orang itu picik. Mereka hanya tidak tahu bakat dan kemampuan Anda. Kota Pilvire, jika Anda bertanya kepada saya, mereka bahkan tidak cocok untuk menyemir sepatu Anda. Kata-kata Jisan sangat membutakan. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk meningkatkan moral saudaranya yang baik. Jiang Chen benar-benar mendengarkan dengan senyum tenang. Kakak Ji, kata-katamu benar-benar menghantam kepala. Aku tidak akan membiarkan Pilvire City memoles sepatuku meskipun mereka menginginkannya. Kata-kata yang dibuat ini telah diucapkan dengan bercanda, tetapi itu masih merupakan pikiran nyata Jiang Chen. Dalam kehidupan sebelumnya, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik Empyrean yang ingin memoles sepatu Jiang Chen sehingga tidak mungkin untuk dihitung. Bahkan pembangkit tenaga surgawi telah menjadi selusin sepeser pun. Namun, orang dapat menghitung dengan tangan seseorang jumlah orang yang disukai Jiang Chen. Jiang Chen tidak begitu agung sekarang seperti di kehidupan sebelumnya, tapi dia masih memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, jadi pandangannya juga tinggi. Dengan cara Pilvire City melakukan sesuatu, Jiang Chen benar-benar merasa jijik pada mereka. Senyum Jisan menjadi canggung ketika dia mendengar Jiang Chen membual. Saudaraku, kamu sebenarnya harus mengunjungi Yang Mulia. Bagaimanapun, Yang Mulia menaruh kepercayaannya padamu kali ini. Anda harus pergi dan meredakan kekhawatirannya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Jika saya harus menebak, ini tidak datang dari Yang Mulia sendiri. Bagaimana kamu tahu? Jisan mengerjap. Benar saja, dia datang kali ini untuk membujuk Jiang Chen atas perintah penguasa klan. Menurut pendapat Raja Klan Coiling Dragon, tidak ada yang optimis tentang konfrontasi yang akan datang, dan itu membawa tekanan besar pada mereka. Tidak peduli hasilnya, Tuan Klan merasa bahwa Jiang Chen harus melapor kepada Yang Mulia dan setidaknya berbicara tentang duel. Namun, Jiang Chen dan Kaisar Pifou memiliki saling pengertian yang samar dan tak terucapkan. Jiang Chen menduga bahwa pil panjang umur hanyalah sebagian kecil dari alasan mengapa Kaisar Pifou mendukungnya dalam duel pil melawan Pilvire City. Alasan yang lebih besar adalah Kaisar Pifou ingin meminjam kesempatan ini untuk menguji Jiang Chen, dan menguji keandalan mata yang melihatnya. Setelah pembicaraan panjang dengan Kaisar Pifou hari itu, Jiang Chen sebenarnya memahaminya sekarang lebih baik daripada banyak orang lain. Untuk seseorang yang duduk di posisi Kaisar Pifou, satu resep pil atau satu peluang bisnis tidak cukup untuk membuatnya menggerakkan langit dan bumi. Daripada mengatakan Kaisar tidak keberatan memikul dampak melawan Pilvire City demi pil panjang umur, akan lebih baik untuk mengatakan dia melakukannya untuk menguji Jiang Chen, untuk membuat pemuda membuktikan bakatnya. Bab 830, Keinginan Kaisar Merak. Tidak ada alasan bagi Jiang Chen untuk menyangkal niat Kaisar Merak. Secara pribadi, Jiang Chen sangat terkesan dengan perilaku dan keramahan Kaisar Pifou sejauh ini. Terlebih lagi, pertempuran ini bukan lagi sekadar konflik antara Velurium Capital dan Pilvire City. Itu terkait langsung dengan masa depan dan nasib pribadinya. Oleh karena itu, pikiran mundur tidak terlintas di benak Jiang Chen sekalipun. Pil panjang umur adalah miliknya. Jika Jiang Chen tidak memberikan pil itu dengan sukarela ke Pilvire City, maka tidak mungkin mereka bisa menyimpannya. Mereka harus terlebih dahulu meminta izin dari Jiang Chen jika mereka ingin menggunakannya. Hari itu, Jiang Chen bertemu Kaisar Merak sekali lagi di dalam alam rahasia Gunung Merak Suci. Meskipun pertempuran yang sangat dinanti akan terjadi dalam waktu kurang dari 3 hari,
tidak ada sedikit pun kegelisahan sebelum pertempuran yang terlihat di wajah Kaisar Pifau. Pada levelnya, sepertinya tidak ada yang bisa menyebabkan gejolak emosional yang besar pada Kaisar Pifau. Bahkan masalah seperti ini, pertempuran yang sangat penting sehingga akan mempengaruhi tren masa depan dan nasib pengaruh Felurium Capital di Piltdao selama ribuan tahun ke depan tidaklah cukup. Jiang Chen, kamu dan aku mungkin satu-satunya dua orang di seluruh Felurium Capital saat ini yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pertempuran ini. Kaisar Pifau menatap Jiang Chen dengan penuh arti sebelum tersenyum. Apakah Anda tidak khawatir tentang pertempuran ini sama sekali, Yang Mulia? Jiang Chen berkedip dan bertanya sambil tersenyum. Kenapa aku harus khawatir? Kaisar Pifau membalas. Jiang Chen menggosok hidungnya. Apakah kamu tidak takut aku akan kalah dalam pertempuran ini dan secara negatif mempengaruhi nasib Gunung Merak Suci? Kaisar Pifau tersenyum bebas. Saya bisa melihat aliran takdir. Jadi mengapa saya harus takut dengan efek takdir? Seni mata saya memberitahu saya bahwa Gunung Merak Suci hanya akan naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saya hampir tidak melihat kemungkinan Anda kalah dalam pertempuran ini. Petik 2. Apakah Anda begitu percaya diri dengan kemampuan saya, Yang Mulia? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bahkan lebih percaya diri pada dirimu sendiri daripada aku, bukan? Itu seperti yang dikatakan Kaisar Pifau. Jiang Chen benar-benar tidak terpengaruh oleh pertempuran ini. Bukan karena dia yakin dengan peluang kemenangannya. Pikiran bahwa dia akan kalah tidak pernah terlintas di benaknya. Oh benar, saya mendengar bahwa tim Pilfire City telah melintasi perbatasan, Yang Mulia. Ya, mereka sudah tiba di Felurium Capital. Kaisar Pilzenit dan aku sudah bertemu. Oh, Jiang Chen berkomentar, pasti sangat menarik, bukan? Percikan api pasti telah terbang kemana-mana ketika dua kaisar terhebat bertemu satu sama lain. Petik 2. Kaisar Pifau tertawa, percikan apa? Memang benar bahwa kita bertarung satu sama lain di permukaan, tetapi menggambar belati secara pribadi adalah masalah lain sama sekali. Kaisar yang hebat tidak akan saling berhadapan dengan mudah kecuali nyawa mereka dipertaruhkan, teman muda. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa sebagai jawaban. Kaisar Pifau benar-benar mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Jiang Chen dengan mata cerah, apakah Anda berencana untuk mempublikasikan identitas Anda setelah pertempuran ini, teman muda? Jiang Chen tidak menyangka Kaisar Merak akan menanyakan hal ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya menggelengkan kepalanya, ayahku dan teman sekteku masih ada di suatu tempat. Saya takut mempublikasikan identitas saya akan menempatkan mereka dalam bahaya. Memang benar bahwa agak berbahaya bagi Jiang Chen untuk mempublikasikan identitasnya dengan statusnya saat ini di Felurium Capital, tetapi jika dia berhasil mengalahkan Pilfire City, maka Eternal Celestial Capital tidak akan berani bertindak berani di hadapannya. Tapi tetap saja, dia tidak ingin mempublikasikan identitasnya. Mereka mungkin tidak dapat mengancamnya di Felurium Capital, tetapi mereka dapat menyerang orang-orang yang dekat dengannya secara rahasia. Dia bisa membayangkan bahwa ayahnya, Jiang Feng atau rekan sekte Regal Pil Palace pasti akan berlari setelah mendengar namanya. Dia tidak ragu bahwa itu juga akan memberi pasukan musuh kesempatan untuk menyerang mereka. Jiang Chen lebih suka menyelidiki secara rahasia daripada secara terbuka mempublikasikan identitasnya. Jika tindakannya memungkinkan musuh-musuhnya mengancam orang yang dicintainya, dia yakin bahwa dia akan menyesali keputusan ini seumur hidupnya. Datanglah padaku kapanpun kamu ingin mempublikasikannya. Saya akan memberi Anda perlindungan terbesar di Felurium Capital. Saya jamin bahkan ibu kota surgawi abadi tidak akan berani mengangkat tangan melawan Anda. Kaisar Pifau membuat pendiriannya sangat jelas. Jiang Chen tersentuh. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, tidak dapat disangkal bahwa Kaisar Pifau memperlakukannya dengan sangat baik. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda, Yang Mulia. Saya pasti akan memenangkan pil panjang umur untuk Gunung Merak Suci dan mengirim Pilfire City kembali dengan ekor di antara kaki mereka. Jiang Chen juga menyatakan tekadnya. Kaisar Pifau tertawa terbahak-bahak, haha, itu pemandangan yang akan saya nantikan. Kaisar Pil Zenit sepenuhnya memandang rendah Raja Pil Gunung Merak Suci, dan memang benar bahwa mereka lebih rendah daripada Raja Pilfire City-nya. Karena itu, saya merasa bahwa Kaisar Pil Zenit yang mencakup segalanya akan menemui kerugian di tangan Gunung Merak Suci kali ini, menghancurkan legenda tak terkalahkan mereka di industri pil. Harapan saya tumbuh hanya dengan memikirkannya. Pil panjang umur adalah milikku.
Jika saya tidak memberi mereka pil dengan sukarela, maka mereka seharusnya tidak bermimpi menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Saya tidak akan memiliki wajah untuk bertemu tuan saya jika saya kalah. Petik 2. Aduh, tuanmu pasti ahli dengan ketinggian yang tak terbayangkan. Saya tidak percaya bahwa dia bisa memelihara seorang jenius seperti Anda hanya dalam waktu 10 tahun. Saya telah mendominasi Velurium Capital selama 3000 tahun, dan saya telah melihat orang jenius sebanyak ikan di sungai. Tapi aku belum pernah melihat pemuda yang lebih terampil darimu. Jika bukan karena tuanmu, aku mungkin benar-benar mempertimbangkan untuk menahanmu di Velurium Capital dengan paksa, teman muda. Kaisar Pifau mungkin menggunakan nada bercanda, tetapi siapa yang tahu jika itu benar-benar terlintas di benaknya. Ketika Jiang Chen telah memicu fenomena duniawi yang mengejutkan itu di Sekte Pohon Berharga, Kaisar Pifau telah melihat semuanya dengan kemampuannya untuk mengamati benang takdir. Itu datang sebagai kejutan besar bagi Kaisar. Bahkan dia tidak memicu fenomena duniawi yang konyol pada hari dia menerobos untuk menjadi seorang kaisar yang hebat. Sekarang dia telah melihat Jiang Chen dengan matanya sendiri. Aliran takdir yang beredar di sekitar pemuda itu sampai pada tingkat yang belum pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Akan lebih aneh lagi jika Kaisar Pifau tidak tergoda untuk membawa seorang jenius seperti ini ke dalam perkemahannya. Dia telah dengan paksa menekan kemampuannya untuk merasakan dao surga dan tinggal di Velurium Capital karena dia sedang menunggu penerus bakat dan takdir yang hebat untuk menggantikannya. Menurutnya, Jiang Chen adalah pilihan terbaik yang pernah dilihatnya. Itulah sebabnya dia tidak pernah menyerah mencoba mengambil Jiang Chen sebagai muridnya beberapa hari terakhir ini. Meskipun Jiang Chen sangat menyukai Kaisar Merak, dia masih merasa agak sulit untuk menerima Kaisar sebagai tuannya. Lagi pula, dia tidak bisa begitu saja melupakan ingatan masa lalunya, dan dalam ingatan masa lalunya, satu-satunya orang yang layak menjadi tuannya adalah ayahnya, dan tidak ada orang lain. Baik itu Ye Chonglou atau Kepala Istana Danci, Jiang Chen menganggap mereka berdua sebagai teman dan seniornya meskipun perbedaan usia mereka. Dia tidak pernah memberi mereka penghormatan seorang murid. Dalam hal senioritas dalam hidup ini, dia pantas disebut junior mengingat usia dan statusnya. Namun, hubungan master dan murid jauh lebih serius. Tentu, Jiang Chen tidak ingin mengambil ahli dunia sekuler sebagai tuannya. Lagi pula, secara harfiah tidak ada orang di seluruh benua Divine Abyss yang bisa membimbingnya di sepanjang jalan dao bela diri. Dia tidak ragu bahwa Kaisar Pifau puluhan dan ratusan kali lebih kuat darinya sekarang. Paling tidak ada salahnya menerima Kaisar Pifau sebagai tuannya saat ini. Selain itu, Kaisar dapat mewariskan banyak hal tentang pertempuran yang sebenarnya. Tapi tetap saja, Jiang Chen tidak bisa mengatasi rintangan terakhir di dalam hatinya. Mau tak mau dia merasakan sesuatu yang menghalanginya untuk menerima Kaisar Merak sebagai tuannya. Untungnya, dia memiliki tuan palsu ini untuk digunakan sebagai tamengnya. Oleh karena itu, menolak tawaran Kaisar Pifau tidak terlalu canggung dari yang seharusnya. Lagi pula, tuan palsunya terdengar jauh lebih misterius dan kuat daripada Kaisar Merak. Para ahli sangat menghargai warisan mereka, jadi tentu saja mereka tidak bisa dengan paksa menerima murid master lain. Itu akan menjadi pelanggaran aturan dao bela diri. Saya sangat berterima kasih, Yang Mulia. Hanya saja tuanku pernah mengatakan kepadaku bahwa 10 tahun keterampilan yang dia berikan kepadaku sudah cukup untuk aku gunakan seumur hidup. Dia melarang saya menerima tawaran ahli lain untuk mengajari saya, atau itu akan merupakan pelanggaran aturan. Kaisar Pifau melambaikan tangannya dengan lembut dan tersenyum, itu benar sekali. Jangan khawatir, teman muda. Bahkan jika tuanmu hanyalah seorang ahli alam asal, aku tidak akan memaksamu untuk menganggapku sebagai tuanmu. Dia tidak berpikiran sempit mengingat posisinya sebagai kelas berat dari seluruh faksi. Namun, Kaisar Pifau segera tersenyum lagi, karena itu, saya punya ide. Tolong bicara, Yang Mulia. Kamu dan aku seperti teman lama, meski belum lama kita bertemu. Mungkin hubungan murid utama belum ada di antara kita, tetapi itu tidak berarti saya tidak bisa mewariskan warisan saya kepada Anda. Petik 2. Apa maksudmu, Yang Mulia? Jiang Chen terkejut. Kamu dan aku adalah satu-satunya di sini, jadi aku tidak akan berbicara berputar-putar, teman muda. Saya memiliki 3 murid langsung, dan 2 yang tersisa setelah 1 dibunuh oleh tangan saya sendiri. Keduanya adalah jenius terkemuka di zamannya. Namun,
Mereka masih kekurangan kualitas yang memungkinkan mereka memikul tanggung jawab tertentu di pundak mereka, kualitas yang hanya Anda miliki saat ini. Ini belum waktunya untuk meneruskan obor dari nasib Gunung Merak Suci. Kamu selalu bisa menunggu sedikit lebih lama, kan? Jiang Chen tersenyum. Saya khawatir itu tidak mungkin lebih lama lagi. Saya dapat melewatkan panggilan pertama dan kedua dari hukum surgawi, tetapi saya benar-benar tidak dapat melewatkan yang ketiga kalinya. Jika saya melakukannya, saya takut hukum akan menghukum saya. Kaisar Pifau menghela nafas pelan, dalam 10 tahun ke depan, saya harus mematuhi hukum surgawi dan menyempurnakan dekrit Empyrean, atau binasa dan memasuki siklus reinkarnasi. 10 tahun, Jiang Chen tampak kaget ketika mendengar ini, waktumu sesingkat itu. 10 tahun hanya perkiraan, tapi itu kurang lebih waktu yang tepat. Itu sebabnya saya sangat ingin tahu, metode seperti apa yang Anda gunakan untuk menghentikan Tuan klan Coiling Dragon dari kehilangan kultivasinya. Tidak perlu mengatakan ini kepada orang lain, tetapi wawasan Kaisar Pifau begitu besar sehingga jelas tidak dapat disembunyikan darinya. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang diajarkan tuanmu. Kaisar Pifau menghela nafas pelan. Dia dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman setelah dia selesai mendengarkan cerita. Jiang Chen mengangguk. Lalu pil Pinecrane benar-benar ada? Kaisar Pifau tiba-tiba bertanya. Jiang Chen mengangguk, itu pasti ada. Murid Kaisar Pifau sedikit berkontraksi ketika dia mendengar ini. Dia melanjutkan, apakah tuanmu mengajarimu metode untuk memperbaiki pil Pinecrane? Jiang Chen tidak bisa berbaring di depan Kaisar Pifau, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk sebagai tanda terima. Jadi maksudmu jika bahan-bahannya ada, kamu bisa mencoba memperbaiki pil Pinecrane juga. Mata Kaisar Pifau bersinar terang.